Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk. Untuk cek kehadiran. Ya, nomor absen 1, Aditya. Hadir. Alfian? Hadir. Ananda? Hadir. Nida? Hadir. Johan? Hadir. Doni? Hadir. Anes? Hadir. Yaki? Hadir. Rafli? Hadir. Reva? Iya. Hadir. Elva? Oh iya. Albi? Manda? Hadir. Alhamdulillah ya, bisa hadir semua dalam kesempatan pada pagi hari ini untuk belajar bersama. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. Kalian berdiri dulu ya, yang semangat untuk menyanyikannya. Silahkan kembali duduk ya. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang organ gerak hewan manusia. Hewan apa saja yang kalian pelihara di rumah? Johan? Ayam. Ayam. Kemudian Pian? Kucing. Kucing. Luna punya apa di rumah? Oh, tidak punya. Adit punya apa di rumah? Burung. Ya. Mengapa hewan-hewan yang kalian pelihara itu bisa bergerak? Coba karena apa, Pian? Iya, karena memiliki tulang dan otot. Nah, bergerak itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Begitupun dengan manusia. Manusia mempunyai organ gerak untuk bergerak. Nah, tadi kalian berangkat ke sekolah naik apa, Zaki? Sepeda. Rafli naik apa? Sepeda. Ada yang berjalan sampai ke sekolah? Ada yang berjalan? Oh iya, Doni. Baik bersepeda maupun berjalan itu juga merupakan aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia untuk muatan IPA-nya dan menentukan ide pokok pada suatu paragraf untuk muatan bahasa Indonesianya. Nah, biar kita bersemangat pada hari ini, coba kita bertepuk siap belajar. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Ya. Sudah semangat ya hari ini ya? Ya. Mari kita belajar untuk tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu dengan mengamati tayangan video, siswa dapat menganalisis bagian-bagian alat gerak manusia dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati tayangan video, siswa dapat menguraikan fungsi alat gerak pada manusia dengan benar. Yang ketiga, melalui kerja kelompok, siswa dapat membuat model rangka manusia dalam bentuk logbook. Yang keempat, melalui membaca cerita bergambar, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok yang ada pada teks bacaan dengan benar. Yang terakhir, melalui penugasan, siswa dapat menguraikan cara
video yang guru tayangkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Nah, manusia dalam kehidupan sehari-hari itu selalu memanfaatkan anggota tubuhnya. Nah, beberapa aktivitas manusia yang memanfaatkan anggota tubuh diantaranya berjalan, berlari, bermain bola, bersepeda, menulis, makan atau minum. Nah, semua aktivitas ini memanfaatkan anggota tubuh kita. Nah, apa saja ya alat gerak manusia? Secara umum, alat gerak manusia itu dibagi jadi 2 jenis. Ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Alat gerak aktifnya manusia itu adalah otot. Sedangkan alat gerak pada manusia itu dibagi 2. Yang pertama yaitu alat gerak aktif. Yang kedua adalah alat gerak pasif. Alat gerak aktifnya itu berupa otot ya, kalau dalam keseharian sering kita sebut dengan daging. Kemudian alat gerak pasif. Nah, ini alat gerak pasifnya adalah berupa tulang. Selanjutnya, alat gerak pasifnya manusia itu adalah tulang. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini bisa kamu lihat yang terbungkus seperti warna merah ini adalah ototnya manusia. Nah, sedangkan yang sebelahnya ini yang putih seperti ini adalah tulang. Jadi tulang itu adalah alat gerak pasif dan tulang ini dibungkus oleh otot yang disebut alat gerak aktif. Jadi tulang adalah alat gerak pasif, otot alat gerak aktif. Nah, otot disebut alat gerak aktif karena otot itu dapat bergerak. Sedangkan tulang itu disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot tulang itu tidak bisa bergerak. nah ini ya tadi ya, kenapa kok otot itu disebut alat gerak aktif? Karena apa? Karena dapat bergerak. Sedangkan tulang ya disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot maka tulang tidak bisa bergerak. Jadi kita bisa bergerak itu karena adanya otot dan tulang. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Nah, dari kedua aktivitas ini, mana ya aktivitas yang lebih menyehatkan? Betul, aktivitas yang lebih menyehatkan itu adalah bersepeda. Karena dengan bersepeda, anggota tubuh kita lebih banyak bergerak dibandingkan dengan mengendarai kendaraan. Nah, bagaimana ya cara menjaga kesehatan otot dan tulang? Sebenarnya ini adalah otot kita. Nah, otot dan tulang itu mudah. Yang pertama caranya dengan berolahraga. Cara yang kedua adalah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Tentang otot dan tulang itu mudah. Yang pertama caranya dengan berolahraga. Cara yang kedua adalah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Nah, dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, maka otot dan tulang kita bisa ikut sehat pula. Nah, coba perhatikan ini makanan dan minuman yang baik untuk tulang dan otot. Apa saja ya? Yang pertama, susu. Nah, susu ini bagus untuk tulang dan otot. Ayo, jangan nggak doyan susu ya. Harus doyan susu supaya tulang dan otot kita sehat. Kemudian, daging. Nah, daging juga bagus untuk tulang dan otot.
Makanan selanjutnya yang bagus untuk tulang dan otot adalah sayuran. Nah, berbagai macam sayuran itu bagus untuk tulang dan otot. Dan satu lagi adalah telur. Ini adalah beberapa contoh makanan dan minuman yang baik untuk tulang dan otot. Nah, selanjutnya kita akan mengulas sedikit tentang ide pokok. Ide pokok itu kan gagasan utama dari sebuah paragraf atau sebuah teks. Bagaimana sih caranya menentukan ide pokok? Yang pertama, kita membaca dulu teksnya atau paragraf tersebut secara keseluruhan, harus dibaca dulu semuanya. Setelah itu, baru kalian cari mana kalimat pokok dari teks tersebut. Setelah ketemu kalimat pokoknya, kalian ambil inti dari kalimat pokok tersebut. Karena ide pokok itu biasanya adalah inti dari kalimat pokok. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu pada kesempatan kali ini. Semoga kalian dapat paham dan mengerti. Bagaimana pekerjaan kalian? Ayo yang membuat teks dulu. Kelompok 1 sudah selesai kan? Belum? Oh ya, ini tinggal ini ya, membuat bentuknya. Kelompok 2 sudah selesai? Belum. Oh ya, tinggal ini sama membuat ininya. Kelompok 3 sudah selesai belum? Belum. Tinggal apa, Mas? Oh, tinggal menulis kelompok biasa. Dari video yang kalian saksikan tadi, coba Zaki, mengapa kita bisa bergerak? Ya betul, karena kita mempunyai tulang dan otot. Nah, apa yang terjadi jika manusia tidak memiliki alat gerak? Reva, mana Reva? Oh ya, apa Reva? Oh iya, kita tidak bisa beraktivitas. Nah, kemudian apakah yang disebut dengan ide pokok tadi? Doni? Ulangi Doni yang keras. Betul. Untuk menentukan cara menemukan ide pokok pada suatu teks, mari kita belajar. Simak dari penjelasan buku ya. Yuk dibaca. Organ gerak manusia. Dibaca Jaki. Manusia dapat bergerak karena adanya tulang dan otot yang membentuk sistem gerak. Nah, kemudian tulang-tulang ini membentuk suatu kesatuan yang disebut dengan rangka. Yes. Dibaca fungsi rangka manusia. Adik, dibaca. 1. Yang keras. Nida, ya Nida dibaca enggak? Nah, ini ya gambar rangka manusia, kalian perhatikan. Ada 3 bagian tulang pada manusia. Coba kamu perhatikan rangka manusia berikut ini ya. Nah, rangka manusia itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama bagian kepala, kemudian yang kedua bagian badan, yang ketiga adalah
bagian alat gerak. Nah, alat gerak ini dibagi dua. Yang pertama alat gerak bagian atas, yang kedua alat gerak bagian bawah. Nah, selanjutnya Bu Guru kasih trik untuk menghafalkan tulang-tulang pada manusia. Nanti saya kirim lewat WA, nanti bisa kalian hafalkan di rumah ya. Dasar dari permasalahan pada suatu teks. Nah, ide pokok ini biasanya sering kita jumpai pada kalimat utama ya. Jadi ide pokok itu biasanya terkandung dalam kalimat utama. Kemudian cara menentukan ide pokok bagaimana? Nah, yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Jadi kalau kita membaca itu harus dari awal sampai akhir paragraf. Yang kedua, carilah kalimat utama ya. Carilah kalimat utamanya di dalam teks. Nah, biasanya itu ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama. Selanjutnya. Nah, ini ya contohnya untuk mencari ide pokok. Misalkan ada ini ya, ada bacaan judulnya gurita. Coba dibaca Anda. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai penenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan mendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, dari teks yang sudah dibaca teman kalian, kita bisa menemukan kalimat utamanya, yaitu terdapat pada kalimat pertama, yaitu gurita merupakan salah satu hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ide pokoknya adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, untuk kegiatan pembelajaran pagi hari ini kita akan membuat sebuah proyek. Nah, proyek ini membuat model langkah manusia dalam bentuk labbook. Nah, untuk muatan bahasa Indonesianya nanti disediakan teks ya. Nanti kalian bisa mencari ide pokok pada masing-masing paragraf. Yuk, coba sekarang kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Ya, segera buat kelompok.
project yang kalian buat bisa selesai tepat waktu. Di LKPD-nya ada. Yo, kalian bisa memulai kegiatan yang pertama dulu ya, membuat flagbook rangka manusia. Nah, ini contohnya ya, bisa kamu perhatikan dulu contoh flagbook rangka manusia. Kelihatan dari belakang? Kelihatan ya. Nah, ini nanti diusahakan semaksimal mungkin pekerjaannya yang rapi, tulisannya yang rapi, yang bisa dibaca, sehingga flagbook nanti bisa dipajang di dalam kelasmu. Adik-adik kelasmu bisa juga membacanya. Yuk, yang bekerja ya. Dari mulai apa? Langkah kerjanya sudah ada di LKPD. Yang pertama yaitu menggunting rangka manusianya terlebih dahulu. Ayo. Digunting, Mbak. Anggota kelompoknya ditulis dulu ya di LKPD ya, di depan itu kan ada anggota kelompok. Tambah sendiri di cepetan ya.
rapi yang rapi. Udah, kalian sudah menempel? Oh, pakai gunting. Terus ada yang menulis, Mbak ada nulis fungsi rangka apa saja kamu tulis di situ, kemudian bagian-bagiannya tapi sudah dijelaskan Bu Guru bahwa rangka manusia terdiri dari 3 bagian: rangka badan, rangka anggota berat, dan rangka kepala. Ada yang spidolnya kurang lengkap warnanya, bisa dipinjami Bu Guru? Ada spidolnya yang belum lengkap warnanya? Kelompok 3 sudah lengkap? Hendak ditulis ada silakan. Yang pertama adalah apa? Menegakkan tubuh. Ayo, kalau sudah diberi keterangan itu kerangka manusianya seperti ini ya, Guru juga pernah membuatnya seperti ini. Nah, kalian bisa membuatnya seperti ini ya, diberi keterangan. Nanti keterangannya bisa kalian lihat pada bahan ajar ya yang Bu Guru bagikan. Di situ sudah Bu Guru cantumkan bagian-bagian rangka manusia, bisa kamu lihat di situ. Nah, ini ya. Pakai penggaris Mbak Anto, Mas. Kalau ada penggaris, pakai penggaris biar rapi. Nah. Mbak, ayo diberi keterangan pakai penggaris. Untuk kegiatan yang kedua, kalian disajikan teks bacaan, kalian baca dengan cermat. Kemudian kamu tentukan ide pokok pada
paragraf. Jadi teksnya itu ada 5 paragraf. Nah, nanti kamu temukan ide pokok pada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Ya, sekarang mulai dibaca, kemudian ada salah satu yang menulis di LKPD-nya. Yuk, semua bekerja. Yuk, kelompok 1, kelompok 2 sudah sampai mana? Tadi adalah apa? Ya, tugasan utama dalam suatu sudah sampai paragraf berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 sampai paragraf 4. Ayo. Kelompok 2 sampai paragraf berapa? Oh, sudah selesai. Nah, ini tinggal menjawab apakah ini masuk dengan ide pokok. Tadi sudah dijelaskan Bu Guru. Coba apa tadi? Gagasan utama ya, tulis. Terus sekarang yang nomor 2, bagaimanakah kamu mencari ide pokok dalam suatu paragraf tadi? Yang pertama adalah membaca teks dengan cermat. Dilanjutkan nomor 2. Kemudian langkah yang kedua, mencari kalimat utamanya. Ada yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Belum. Kelompok 2? Kelompok 3? Belum selesai semua. Ayo dengan kerjasama segera ayo kita selesaikan kegiatan yang kedua biar nanti bisa presentasi tepat waktu. Ayo.
Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok satu. Kelompok dua sudah siap? Oh ya, silakan maju ke depan.
kalian kerjakan sebaik-baiknya ya. Waktunya adalah 10 menit. Boleh tirunan ya, ini nanti nilainya nilainya sendiri-sendiri, bukan nilai kelompok ya. Untuk individu, nilai individu bukan nilai kelompok. Sudah selesai ya? Nah, coba kumpulkan satu-satu. Absen 1, absen 2, absen 2, absen 3, absen 4, absen 5, absen 6, absen 7, absen 8, 9, 9 sudah, 10, 11, 12, 13, 14, 15, kelasnya agar kelasnya bebas dari sampah. Oke?